Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama kami, menyertai kami, menuntun kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Kembali pada saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 10 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lonceng yang disebut dengan lonceng Maria Gloriosa yang terdapat di Katedral Erfurt, Jerman. Dan lonceng ini adalah salah satu lonceng gereja tertua dan terbesar di dunia yang masih digunakan, masih berbunyi sejak tahun 1497. Fungsi dari lonceng gereja adalah untuk mengingatkan kepada orang-orang sekitarnya tentang waktu beribadah. Biasanya ada kode dan arti dari setiap bunyi lonceng. Dalam konteks bangsa Israel sedang dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, mereka tidak menggunakan lonceng, tapi Tuhan menyuruh mereka untuk membuat 2 nafiri dari perak. Dalam Bilangan 10 ayat 1-2 ini kembali kita baca, Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat." Nafiri yang disebutkan di sini bentuknya mirip dengan trompet, tapi lebih sederhana. Kita mengenal ada istilah shofar. Shofar itu beda dengan nafiri. Shofar biasanya dibuat dari tanduk domba, tapi nafiri dibuat dari perak. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya dari Bilangan pasal 10 ini, kita dapat mengerti bahwa tujuan dari nafiri perak ini adalah untuk memanggil umat Israel berkumpul. Selain itu, suara nafiri tersebut bisa menjadi tanda supaya bangsa itu berangkat dari suatu tempat, dan juga bisa menjadi tanda peperangan untuk melawan musuh yang menyerang. Dan suara nafiri juga digunakan untuk memanggil umat untuk beribadah, mengingat akan hari raya, dan mengikuti perayaan yang ada. Suara nafiri juga menjadi tanda berseru kepada Tuhan, memanggil Tuhan untuk mengingat bangsa Israel. Nafiri ini hanya boleh ditiup oleh para imam, dan para imam meniupnya sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Dalam konteks kita saat ini, saudara, kita tidak lagi mendengar ada suara nafiri yang mengingatkan kita untuk beribadah, untuk berkumpul, untuk melakukan perayaan dan sebagainya. Tapi kita punya Roh Kudus di dalam kita. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya di dalam saudara dan saya untuk mengingatkan kita, untuk memanggil kita, mengingatkan kita untuk beribadah kepada Tuhan, mengingatkan kita untuk berperang secara rohani, berperang melawan dosa, mengingatkan kita akan firman Tuhan, untuk merayakan Tuhan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus juga menolong kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 13-14, di situ dikatakan, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dalam Roma 8 ayat 26 tertulis, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri, yaitu Roh Kudus, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel ketika mendengarkan suara nafiri, mereka harus meresponi dengan tepat. Di dalam kita semua saat ini, ada Roh Kudus, ibarat seperti nafiri yang selalu mengingatkan kita, menolong kita untuk hidup dalam kebenaran, mengingatkan kita untuk berperang secara rohani, melawan dosa dan kuasa kegelapan. Dan Roh Kudus juga menolong kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari peka selalu terhadap suara Roh Kudus di dalam kita. Jangan dukakan dan jangan abaikan suara Roh Kudus, tapi responi dengan sikap yang benar, supaya Tuhan disenangkan dan kita selalu ada dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menuntun kami. Kami diingatkan kembali akan Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami untuk mengingat akan firman-Mu, untuk hidup dalam kebenaran, untuk melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Roh-Mu yang kudus ada di dalam kami, menolong kami dalam doa-doa kami. Tuntun kami terus ya Tuhan, untuk semakin mengerti akan firman-Mu, semakin mengenal akan Engkau, dan hidup dalam kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami dan naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, dalam persoalan masalah. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu, kesembuhan, kelepasan, terobosan dan mujizat Tuhan nyatakan bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.